Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 289215018 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Supardi MM. Pengertian: market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Nah, kondisi itu dikenal dengan istilah keseimbangan harga. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawaran yang telah kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Adapun proses dari keseimbangan pasar diuraikan dalam Adapun proses dari keseimbangan pasar diuraikan dalam ulasan berikut. 1. Produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun, jika barang yang disediakan dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembelian menurun atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. 2. Pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak menjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Ketika menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, Anda dapat mencoba cara mengendalikan harga terendah atau tertinggi. Setelah kedua harga itu ditetapkan, keseimbangan dalam pasar pun akan tetap stabil. Proses tawar-menawar harga di dunia pasar memang berfungsi untuk meraih kesepakatan harga. Fungsi keseimbangan pasar. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Perbandingan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaan yang meningkat. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, demi mewujudkan sebuah keseimbangan, terjadilah suatu kondisi kompetisi bisnis di antara kalangan produsen, sehingga para konsumen pun akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfungsi pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka diikuti harga yang juga naik di pasar. Menghitung keseimbangan pasar. Untuk mencari keseimbangan harga dan jumlah diperlukan tabel yang berisi P harga, QD jumlah yang diminta, QS jumlah yang ditawarkan. Contoh soal, fungsi permintaan barang menunjukkan QD 40 min P yang berfungsi menawarkan barang menunjukkan QS 4 sama dengan 4P dikurang 50. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar? Penyelesaian, QD sama dengan QS 40 dikurang P sama dengan 4P dikurang 50. Min P dikurang 4P sama dengan min 50 dikurang 40. Min 5P sama dengan min 90. P sama dengan 18. Dengan demikian ditemukan harga P keseimbangan pasar adalah 18. Selanjutnya untuk mencari jumlah Q, masukkan P ke dalam salah satu fungsi persamaan di atas. Q sama dengan 40
dikurang P, Q sama dengan 40, dikurang 18, Q sama dengan 22. Pengendalian harga dalam keseimbangan pasar. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi pasar sehingga keseimbangan pasar sulit terbentuk. Harga barang seringkali fluktuatif hingga berakibat pada keseimbangan pasar yang tidak bisa diprediksi. Harga yang terlalu rendah akan merugikan penjual atau produsen, dan harga yang terlalu tinggi merugikan pembeli atau konsumen. Maka tujuan pengendalian harga ini untuk melindungi produsen dan konsumen. Untuk membantu menuju keseimbangan pasar, pemerintah membuat kebijakan penetapan harga dasar dan harga maksimum untuk menstabilkan harga barang. Pengendalian harga dasar atau terendah. Pengendalian harga dasar merupakan penentuan harga terendah yang boleh dijual oleh produsen. Kebijakan ini diambil ketika harga jual barang terlalu rendah sehingga beresiko merugikan produsen. Dengan kebijakan ini diharapkan produsen bisa memanfaatkan situasi dengan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga akan ada kelebihan penawaran. Apabila ada kelebihan seperti ini, pemerintah akan membeli kelebihan barang tersebut, disimpan dan dijual kembali di kemudian hari. Pengendalian harga dasar atau terendah. Kurvanya akan berbentuk seperti ini. Pengendalian harga tertinggi atau maksimum. Kebalikan dari pengendalian harga rendah, pengendalian harga tertinggi merupakan penetapan harga jual tertinggi atau maksimum yang diperkenankan sehingga barang bisa dibeli oleh konsumen dengan harga wajar. Jadi produsen diperbolehkan menggunakan harga yang sama atau kurang dari itu, namun tidak boleh melebihi harga tersebut. Tujuan kebijakan ini untuk menstabilkan harga barang sehingga tetap bisa dijangkau oleh konsumen. Menentukan harga tertinggi dapat membuka kelebihan permintaan dari konsumen pula, sehingga nantinya akan ada kelangkaan barang atau kekurangan pasokan barang. Untuk menangani hal ini, maka produsen harus mampu menjaga ketersediaan barang atau mengimpor barang dan mendorong kegiatan produksi. Langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan barang sehingga keseimbangan pasar tetap terjaga. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.